Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai semuanya. Kelas 10 teknik audio video, teknik pemesinan, dan juga teknik bodi otomotif. Berikut ini akan Pak Miftah sampaikan materi tentang spreadsheet, atau istilahnya adalah Microsoft Office Excel yang dikelola dengan menggunakan akses internet, atau dalam hal ini adalah Office yang online. Salah satu aplikasinya dengan menggunakan Google Sheet. Seperti biasa, silahkan kalian tautkan akun email kalian ke Google Chrome, dan kemudian setelah itu buka Google Drive di folder latihan kelas 10 semester genap, kemudian buka mata pelajaran atau folder simulasi dan komunikasi digital, kemudian silahkan membuat folder baru dengan nama 02 latihan Google Spreadsheet, yang mana folder yang pertama adalah latihan Google Formulir. Silakan membuat dengan cara new, kemudian klik new folder, kemudian kasih nama seperti ini. Kalau sudah dibuka di dalamnya, kemudian silakan diklik kanan di tempat kosong atau pilih new, kemudian pilih Google Sheet. Di sini ada dua pilihannya, ada yang blank spreadsheet, kemudian form a template. Silakan dipilih yang blank. Kalau sudah diklik, maka akan tampil aplikasi Google Spreadsheet. Ini tampilannya hampir mirip dengan program Microsoft Office Excel. Dalam hal ini kita akan latihan membuat daftar hadir peserta didik. Di atas ini ada titel yang mana di sini tertulis untitled spreadsheet, maka kita kasih judul di sini daftar hadir 10, kasih nama kelas sesuai dengan kelas kalian. Misalnya ini 10 TAV, kemudian spasi tanda penghubung, kasih nama kalian. Misalkan Miftah, ini nama Pak Miftah. Setelah itu di bawahnya ini ada menu. Menu itu perintah dalam bentuk teks. Kemudian kalau di bawahnya ini adalah toolbar, perintah dalam bentuk gambar-gambar atau simbol-simbol. Artinya kita memerintahkan kepada program tersebut, kepada program Excel ini untuk memformat data atau objek. Yang pertama, silakan diketik di sel A1. Nah, sebelumnya akan Pak Miftah jelaskan lembar kerja ini dulu. Tadi sudah menu, file ini berisi seperti halnya toolbar new, membuat dokumen baru, open, membuka dokumen, import, mengimpor dokumen atau memasukkan data dari Excel ke dalam spreadsheet, make a copy, menggandakan dokumen ini, share, ini bisa share ke orang lain, nanti ini tentang share ini akan saya jelaskan. Kemudian download, file yang online ini, spreadsheet ini bisa kita download, kemudian kita edit secara offline. Kita download bisa sebagai Microsoft Excel, open dokumen atau ODS, PDF, WebEx atau HTML dan lain sebagainya. Kemudian edit ini berisi tentang toolbar undo atau redo, kemudian cut, copy, paste spesial dan lain sebagainya. View, insert ini memasukkan objek, bisa menambahkan sel, bisa menambahkan row atau kolom. Nah, yang dinamakan row itu adalah ini, baris ini, row 1, row 2, row 3 dan seterusnya. Kalau kolom itu kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Kemudian pertemuan antara kolom dengan baris ini yang saya klik di sini atau tak klik di sini, ini namanya sel. Ini sel berapa? Sel B4 ada di kolom B baris keempat. Seperti itu.
Nah, di sini kita ketikkan judulnya dulu, daftar hadir kelas 10 TAV. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan nomor urut, kemudian di sampingnya sini nomor induk. Saya minta diperhatikan benar ketika Bangsa menjelaskan biar tata caranya kalian tidak lupa. Atau yang penting menurut kalian silakan ditulis di buku tulis. Kemudian nama peserta didik. Setelah itu di samping kanannya di sini di kolom D, di sampingnya nama peserta didik ini kita lebarkan dulu. Nah, seperti itu. Dan ini dikecilkan nomor urut, nomor induk agak dipanjangkan dikit. Kemudian di sini kita ketik jam. Ke bawahnya kita ketik 1, kita arahkan samping kanan 2, kemudian ini kita blok. Nah, kalau sudah titik di bawahnya ini ada titik kotak kecil warna biru besar, ini kita tarik ke sini sampai ke angka 10, sampai jam ke-10. Ini kelebihan, bisa kita hapus. Kemudian di sampingnya sini ini kita ketik jadwal sholat. Nah, enter bawahnya tulis sholat zuhur, kemudian samping kanannya sholat asar. Nah, kemudian kita geser lagi ke samping kiri. Ini kita blok, ya, kita blok 2 baris seperti ini sampai ke sini. Kemudian kita pilih merge cell. Ada merge all, ada merge vertikal, ada merge horizontal. Ini kita pilih yang merge horizontal. Saya jelaskan satu-satu. Merge all ini artinya merge all ini, kalau kita klik di merge all ini, kita setting merge all, maka 2 baris yang berisi data ini nanti akan menjadi 1. Kemudian kalau merge vertikal, ini 2 kolom ini akan dijadikan 2 row ini akan dijadikan 1 row atau 1 cell. Nggak bisa kalau seperti ini. Maka di sini kita pilih merge horizontal. Kalau merge vertikal itu menghapus garis bantu yang ada di yang ke atas, yang di sini kolom berarti. Kemudian kalau merge horizontal itu menghapus baris row. Ini kita pilih merge horizontal. Nah, seperti ini. Ini kan garis bantunya di antara kolom B sama C, garis bantunya hilang. Garis bantu di antara C dan D ini hilang. Bawahnya ini masih ada. Karena yang kita blok adalah row 1 dan 2. Kalau sudah kita taruh rata tengah, ini. Nah, kalau masih kurang ke tengah pas, maka kita pilih ini. Kemudian kita besarkan size-nya menjadi 12 misalkan. Kemudian kita tebalkan. Kemudian ini nomor urut kita blok ke bawah. Garis keempat sama kelima, kemudian kita merge vertikal. Nah, seperti itu. Taruh di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian nomor induk juga seperti itu, sama langkahnya. Kita klik merge vertikal. Kita taruh rata tengah. Kemudian kita paskan di tengah. Gini. Nama peserta didik juga seperti itu. Kita merge vertikal. Taruh di rata tengah. Kemudian jam ke ini kita blok kolom D, ini kolom D. Kita blok terus ke samping kanan sampai dengan sebelum kolom sholat, sampai kolom M. Kita pilih merge horizontal. Kalau sudah, kita taruh di tengah. Settingan ini juga taruh di tengah. Jam ke. Kemudian ini jam ke-1 sampai dengan jam ke-10 ini kita pendekkan. Cara memendekkannya di sini ada
menu format. Selanjutnya setelah kita setting ini sesuai yang tadi kita merge, ini kita unmerge dulu ini ya. Untuk daftar hadir kita blok sama kelas 10 kita blok, kita unmerge dulu. Ini kita pilih unmerge. Kemudian setelah itu jam juga seperti itu, kita pilih unmerge. Nah, kemudian kolom yang berisi jam ke-1 sampai dengan jam ke-10 ini kita klik di atasnya sini, di kolom M ini ada panah kecil. Nah, ini kita klik, kemudian resize kolom. Resize kolom yang sudah kita blok tadi, di sini sudah mulai dari jam ke sampai 10. Kita klik, kita blok mulai dari atas ya, mulai dari sini. Nah, gini sampai kolom jam ke-10, mulai dari kolom D sampai dengan kolom M. Ini panahnya kita klik. Di kolom D ini panahnya kita klik, atau kita ulangi lagi. Nah, pokoknya di atas ini, di kolom-kolom ini kan ada panah ini. Nah, ini di M ini misalkan panahnya kita klik, kemudian kita resize kolom D to M. Ini kita pilih misalkan 26 misalkan. Kalau sudah oke. Nah, maka jadinya nanti akan mengecil sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini 1 sampai 10, kita pilih rata tengah. Kemudian jam ke ini kita blok sampai kolom M, kolom D sampai kolom M di jam ke, kemudian kita pilih merge. Nah, seperti itu. Sholat ini kita blok kolom N sama O, kita pilih merge juga, kita centerkan. Ini kita blok juga, kita centerkan. Ini. Nah, seperti itu. Kemudian nomor urut ini kita kecilkan, misalkan gini. Ini kan tidak kelihatan. Supaya kelihatan, kita pilih wrap teks wrapping, kita pilih yang tengah. Nah, seperti itu. Kemudian daftar hadir kita blok lagi 2 baris, kita pilih merge horizontal seperti itu. Nomor urut 1, enter, 2, kemudian kita blok di sini. Kita tarik garis sesuai dengan jumlah kelas kalian. Misalkan TAV berapa, TPM berapa. Nah, misalkan di sini TPM jumlah siswanya 21, maka kalian ketik 21. Jika jumlah siswa 30, maka buat 30 baris seperti itu. Ini kita blok. Kemudian kita pilih rata tengah. Seperti itu. Nomor urut juga seperti itu. Terus kemudian kita blok di sini sampai kolom 21, kemudian kita kasih border. Ini pilih all borders. Nah, seperti itu. Maka jadinya akan seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk tugasnya saya untuk tugas praktikumnya, saya nggak akan mengetikkan tugas urut nomor 1 apa, nomor 2 apa, tapi enggak. Nah, tugasnya adalah silakan kalian praktekkan seperti ini, seperti Pak Miftah buat seperti ini. Nah, kalian harus melihat video ini terlebih dahulu supaya paham tugasnya seperti apa. Mulai dari awal yang Pak Miftah praktekkan tadi, mulai dari membuat folder baru dengan nama latihan Google Spreadsheet sampai membuat ini, itu adalah tugas praktikum kalian. Selanjutnya nomor induk, misalkan kalian nomor 1 misalkan Pak Miftah nomor induk 1, ketik tanda petik 1 ya, kemudian 00
satu misalkan nomor induknya /023 misalkan. Enter, sudah selesai. Kemudian nama peserta didik misalkan Pak Miftah. Nah, kemudian sudah selesai ngetiknya seperti itu. Selanjutnya, halaman kerja ini, daftar hadir ini bisa di-share ke orang lain. Ini yang tadi Pak Miftah buat, daftar hadir 10 TAV Miftah. Ini selanjutnya praktikumnya adalah kita share ini. Caranya adalah kita klik kanan kemudian pilih share. Setelah itu di bawah ini ada get link. Kita pilih change to anyone with the link. Kita klik proses anyone with the link. Siapa saja yang memiliki link ini bisa yang pertama viewer, kok bisa berkomentar, bisa juga sebagai editor. Ini kita pilih editor. Nah, setelah itu kita klik copy link. Ini tandanya link sudah di copy. Kemudian kita buka tab baru, kita masuk ke bit.ly, enter. Silahkan kalian mendaftar jika tidak punya. Jika sudah punya tinggal login ya. Klik tombol login, nanti masuk ke sini. Kita keluarkan dulu misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah punya akun login, kalau belum punya sign up free. Login. Kemudian login dengan Google. Setelah itu masuk ke email yang kalian punya. Kalau sudah masuk, maka kita pilih create. Kemudian enter long URL, kita paste link yang kita copy tadi, klik kanan paste. Nah, ini kalau sudah create. Kalau sudah jadi ini bit.ly tanda penghubung 3 V kecil 4 F kecil H besar kemudian WP kecil. Ini kita copy. Ini kita share ke teman-teman kita satu kelas. Nah, kita share link ke teman-teman kita satu kelas. Kemudian tugas selanjutnya setelah nge-share ini, tugas selanjutnya adalah memberikan link ke masing-masing siswa teman kalian. Paste. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, kita akan terhubung ke daftar hadir kelas 10 TAV yang mana file ini, daftar hadir ini bisa diisi oleh orang lain. Ini misalkan Pak Miftah nge-share ke temannya Pak Miftah. Kemudian temannya Pak Miftah ada sejumlah siswanya 21. Maka 20 siswa wajib mengisikan namanya masing-masing di lembar kerja ini sesuai dengan nomor urutnya. Misalkan Pak Ketua Kelas, misalnya siapa namanya. Nah, ini nomor urut absen tanda petik 1004 slash tanda atau 023. Nama Pak Ketua Kelas, misalkan seperti itu. Terus siswa dengan nomor urut absen 10 siapa? Tanda petik 010 tanda slash 023. Namanya siapa? Misalkan nomor 10. Misalkan nomor 10 ini nama siswa. Nah, seperti itu. Sampai semuanya ini penuh dengan nama siswa. Yang mana yang wajib mengisi adalah siswa dengan nomor urut absen 6, berarti dia mengisi nomor urut absen 6. Gimana cara ngisinya? Ya kalian kasih link yang tadi pendek itu. Kalian kasihkan ke temannya. Nah, kalau sudah penuh terisi dengan nama siswa, maka linknya yang pendek itu nanti dijabrikan ini, yang pendek ini dijabrikan ke Pak Miftah, kasih nama kelas. Nggak boleh ngisi satu persatu, artinya nama misalkan Pak Miftah sebagai siswa, kemudian Pak Miftah ketikkan sendiri, terus urut, nah, kita ketikkan sendiri, enggak seperti itu, tapi orang lain yang mengisi. Nanti akan ada anonimus
di samping atas layar di sini akan tampil siapa saja nanti yang sudah mengisi lembar kerja ini, yang sudah mengisi namanya di daftar hadir ini akan kelihatan nanti. Kalau ngetik sendiri berarti akunnya hanya satu yang akan tampil di sini. Kalau yang ngisi akun orang banyak atau siswa banyak, maka akan tampil di atas ini. Sudah seperti itu yang bisa Pak Miftah sampaikan. Silakan dipraktekkan. Selamat belajar. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Miftah by Japri. Atau langsung ketika kita praktikum di lab komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.